Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kajian kami, yaitu kajian atau matematika dalam permainan tradisional sambung kaki dan implementasinya dalam pembelajaran topik teorema Pitagoras dan kesebangunan. Perkenalkan, saya Andi dan teman saya Rizky serta Adit. Nah, yang melatar belakangi kami mengambil topik ini, yang pertama itu pentingnya kemampuan pemecahan masalah atau problem solving. Nah, menurut NCTM itu terdapat setidaknya 5 kemampuan yang harus dimiliki siswa, khususnya dalam bidang matematika. Nah, dan salah satunya yaitu kemampuan dalam memecahkan masalah. Kemudian, menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Mahendra, bahwa nuansa atau matematika dalam pembelajaran dapat meningkatkan kualitas serta kemampuan siswa dalam memecahkan masalah tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki ragam kebudayaan yang cukup banyak, mulai dari kebudayaan atau warisan tak benda maupun warisan benda. Nah, salah satunya warisan tersebut adalah permainan tradisional. Nah, kemudian permainan tradisional ini yang kami ambil yaitu permainan sambung kaki atau mungkin lebih dikenalnya sebagai egrang. Nah, permainan ini asalnya itu berasal dari Sumatera Selatan. Jadi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khalil dan Apriyono bahwa setidaknya terdapat beberapa unsur matematika dalam permainan ini. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, kami bertujuan untuk mengkaji aspek matematis dalam permainan sambung kaki, khususnya mengenai teorema Pitagoras dan teorema kesebangunan. Selanjutnya, mengimplementasikan hasil kajian dalam pembelajaran, misalkan dalam bentuk contoh soal kontekstual. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang kami gunakan. Yang pertama itu ada metode observasi. Nah, metode observasi ini kami lakukan dengan membuat langsung alat sambung kaki, dan kami juga membuat video berupa cara bermainnya sehingga kami dapat lebih paham cara bermain dan sebagainya. Kemudian kami juga melakukan metode dokumentasi, di mana kami mengumpulkan informasi-informasi seperti gambar dan sebagainya yang mendukung kajian kami. Selanjutnya yang terakhir itu metode studi kepustakaan. Nah, studi kepustakaan ini lebih kepada mengumpulkan sumber-sumber atau referensi yang relevan bagi penelitian kami, sehingga kami dapat mengkaji permainan sambung kaki itu lebih dalam. Oke, tadi kan teman-teman sudah mengetahui asal-usul dari sambung kaki ini. Nah, selanjutnya kita akan ke tahap pembuatannya. Nah, untuk tahap pembuatannya sendiri, kita harus mengetahui bahan-bahannya dulu. Ada? Ya, benar. Ada bambu, kita pilih yang sehat. Gergaji, golok, tali, dan paku. Nah, selanjutnya tahap pembuatannya adalah kita memotong dua bagian bambu sama panjang sekitar 160-170 cm. Nah, kita akan gunakan nanti sebagai tongkat. Kemudian kita potong lagi dua sama panjang, yaitu sekitar 25-30 cm. Kita akan gunakan sebagai pijakan. Nah, kemudian kemudian pijakan nanti ini yang 30 cm kita lubangin. Kemudian kita masukkan ke dalam yang panjang 150 cm dan akan hasilnya seperti ini. Ya, dan selanjutnya adalah kita ke pertandingannya. Nah, sebelum kita melakukan pertandingan, kita harus mempunyai tim. Oleh karena itu, kita harus mengumpulkan peserta disertai dengan alat. Kemudian kita membaginya ke dalam beberapa tim. Misalkan 10 orang kita bagi ke dalam 2 tim. Ya, jadi satu tim 5 orang. Nah, selanjutnya adalah kita membuat garis pertandingan. Mulai dari garis start sampai ke garis finish. Selanjutnya adalah dalam melakukan pertandingan ini ada beberapa aturan. Seperti ketika pemainnya jatuh, maka dia akan didiskualifikasi dan tidak akan bisa mengikuti pertandingan. Nah, terkadang permainan ini dilakukan oleh anak-anak laki-laki yang usianya di bawah 16 tahun. Namun,
tidak menutup kemungkinan jika di atas 16 tahun. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertandingannya. Oke, pertandingannya ada beberapa tahap tergantung dari kelompoknya. Misalkan ada 2 kelompok, maka ada 3 tahap, yaitu tahap pertandingan pertama untuk kelompok pertama, pertandingan kedua untuk kelompok kedua, dan pertandingan ketiga untuk semua pemenang dari kelompok 1 dan kelompok 2 dipertandingkan kembali untuk mencapai siapa pemenang akhirnya. Oke. Nah, di dalam permainan sambung kaki ini ada banyak sekali banyak sekali kajian-kajian matematis yang dapat kita gali. Contohnya adalah teorema Pitagoras. Ada yang ingat teorema Pitagoras itu apa? Ya, benar. Teorema Pitagoras kita gunakan di segitiga siku-siku. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, di sambung kaki, ya benar, itu bentuknya segitiga siku-siku. Di situ kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Dan selanjutnya adalah kajian matematis tentang kesebangunan. Ya benar, kesebangunan merupakan perbandingan panjang yang sama antara 2 segitiga. Oke, nah mungkin teman-teman masih bingung kajian matematis kesebangunan di sambung kaki itu ada di bagian mana sih? Mari kita lihat gambar ini. Ya, apa yang teman-teman bisa ketahui dari gambar tersebut? Ya benar, itu ada 2 segitiga, yaitu segitiga kecil DEC dan segitiga besar ABC. Kalau kita lihat perbandingan panjangnya sama kan? Berarti itu merupakan kesebangunan di dalam permainan sambung kaki. Oke, tadi kita sudah sama-sama ya melihat gimana sih cara main sambung kaki dan apa aja sih kajian matematikanya bisa kita temukan dalam permainan itu. Selanjutnya kita akan sedikit mengupas apa implementasi dari topik matematika yang sudah kita temukan tadi. Oke, jadi yang pertama itu tadi kan teorema Pitagoras ya. Jadi kita coba implementasikan teorema Pitagorasnya dulu dalam pembelajaran. Implementasi yang kami tawarkan di sini berupa pengembangan soal. Jadi nanti konsep teorema Pitagorasnya yang ada di permainan sambung kaki itu dapat digunakan sebagai konteks dalam soal. Contohnya seperti apa? Jadi contohnya seperti ini ya, bisa dilihat di layar kalian. Oke, jadi semoga sudah paham ya maksud soalnya gimana. Jadi kita coba langsung bedah satu persatu gimana sih cara menyelesaikannya. Jadi kita lihat dulu di soalnya atau di gambarnya. Nah, kan sudah ada gambar alat sambung kakinya tuh. Kita bisa gambar segitiga siku-siku ya, sesuai dengan apa yang tadi sudah dibahas sebelumnya. Jadi kita gambar segitiga siku-siku, sebutlah segitiga ABC. Nah, kita kan ingin mencari panjang penyangganya atau yang miring itu. Nah, dengan kata lain kita mau cari panjang segitiga atau panjang sisi AC ya pada segitiga ABC. Itu berapa sih panjangnya? Nah, kalau kita lihat di soal lagi, kita bisa tahu tuh sisi BC itu panjangnya 21 cm. Dari mana? Kita bisa lihat itu yang awalnya 30 cm itu kan panjang pijakan kakinya lalu ditambah di depan bambunya sedikit, itu 30 cm. Nah, lalu diameter bambunya kan 4 cm. Lalu di bagian depan itu kan bambunya yang sedikit menonjol itu panjangnya 5 cm. Jadi yang di belakang itu panjangnya 21 cm ya. Nah, terus panjang AB-nya tadi 50 cm ya. Panjang sisi AB. Jadi kita bisa gunakan teorema Pitagoras di situ, di mana AC kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. Lalu kita substitusikan nilai BC dan nilai AC-nya, sehingga kita dapat nilai AC-nya atau yang miring itu sama dengan 54,23 cm. Ini panjang maksimum ya. Jadi nanti panjang maksimumnya 54,23 cm. Artinya kalau memang nanti ingin membuat alatnya, panjangnya bisa lebih pendek dari itu, bisa sama dengan 54,23 tadi. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk implementasi pada materi teorema Pitagoras. Sebenarnya nanti bisa dieksplorasi lebih jauh lagi, tetapi di sini kami hanya menawarkan hal yang seperti ini. Untuk kedepannya bisa didiskusikan bersama lagi, begitu. Nah, oke.
tadi kan kita sudah bahas mulai dari kajian matematisnya, lalu implementasinya di bagian teorema Pythagoras. Berikutnya kita akan melihat gimana sih kalau aspek matematika yang kedua atau kesebangunan itu kita implementasikan dalam pembelajaran. Jadi dalam video ini atau dalam kajian ini, implementasi yang digunakan pada konsep kesebangunan itu mirip atau serupa dengan implementasi dari teorema Pythagoras tadi. Jadi implementasinya lebih ke penerapan dalam soal-soal kontekstual. Jadi untuk lebih jelasnya, contoh soalnya bisa dilihat seperti yang nampak di layar kalian. Ya, jadi soalnya seperti itu ya. Nah, gimana sih cara menyelesaikannya kalau kita menggunakan konsep kesebangunan? Oke, kita bisa lihat dulu apa yang diketahui di soal-soalnya. Nah, mungkin sebelum kita melihat kembali yang diketahui apa, kita bisa gambar dulu segitiga yang akan kita gunakan. Jadi di kajian sebelumnya sudah dibahas ya, yang kita gunakan di sini segitiganya segitiga sama kaki. Jadi kita gambar dua segitiga sama kaki yang sebangun. Kita sebut saja segitiga ABC dan segitiga ADE gitu. Nah, dari segitiga ABC dan segitiga ADE ini kita bisa tuliskan atau kita bisa hubungkan panjang-panjang sisi pada segitiga ini dengan apa sih yang diketahui di soalnya, atau lebih tepatnya apa yang diketahui dalam sistem permainan sambung kakinya. Oke. Jadi kalau kita lihat segitiga ABC, panjang AB dan panjang BC kan sama tuh. Nah, itu menandakan apa sih? Panjang AB dan panjang BC itu sebenarnya menggambarkan panjang kaki si Joni atau yang ikut lomba tadi. Jadi si AB dan AC itu panjang kakinya dia berapa. Nah, lalu BC-nya apa? BC-nya itu jarak kakinya dia saat melangkah. Ingat, ini jarak kakinya dia saat melangkah belum pakai alat ya, jadi hanya melangkah biasa. Jarak benar-benar jarak kaki depan dan kaki belakangnya Joni kalau dilihat dari sisi samping gitu. Selanjutnya kalau kita perhatikan segitiga ADE gitu ya. Nah, di situ kita ambil bagian sisi yang kecil di samping itu, sisi BD dan sisi CE. Nah, sisi BD dan sisi CE itu apa sih? Sisi BD dan sisi CE itu merupakan panjang bambunya atau panjang alatnya yang digunakan untuk istilahnya apa ya? Menyambungkan pijakan kakinya dengan tanahnya itu. Jadi panjang BD dan panjang CE itu sama ya tadi. Panjang BD dan BD dan CE. BD dan CE itu panjangnya sama. Itu yang menghubungkan tanah dan pijakan kakinya di alatnya itu. Nah, lalu di segitiga ADE, DE-nya itu apa? Nah, DE-nya itu jarak langkahan setelah si Joni itu menggunakan alatnya. Jadi, tadi sudah kita dapat beberapa poin penting ya, yang kira-kira bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Nah, lalu dari soal ini tadi, kan sudah disebutkan ini bisa diselesaikan dengan konsep kesebangunan. Nah, lalu perbandingannya di mana? Perbandingannya bisa kita lihat pada bagian ini. Jadi bisa kalian lihat di sini. Gitu. Nah, ini perbandingannya ya. Perlu kita lihat lagi kalau AE itu kan merupakan jumlahan panjang dari AC dan CE. Jadi kita bisa tuliskan AE sama dengan AC ditambah CE. Nah, lalu tadi sudah diketahui ya di soalnya kalau AC itu kan panjang kakinya, berarti panjang kakinya 80 cm kan, seperti yang sudah diketahui di soal. Lalu CE itu yang menghubungkan pijakan kakinya dengan tanahnya, itu panjangnya 35 cm. Dan BC-nya atau jarak sekali melangkah sebelum menggunakan alat itu 20 cm. Nah, kita ingin mencari nih, sebelum mencari banyaknya langkah, kita mencari tahu dulu sekali melangkah itu jaraknya berapa sih, alias kita mencari panjang DE-nya. Nah, misalkan aja panjang DE-nya X, kita substitusikan yang sudah kita identifikasi tadi barusan,
itu ke dalam persamaannya tadi. Nah, kalau kita substitusikan, lalu kita cari nilai X-nya, nanti kita dapat nilai X-nya 28,75 cm. Ini dalam sekali melangkah, setelah menggunakan alat, Joni bergeraknya itu sejauh 28,75 cm. Nah, kita sudah dapat nih jarak dalam sekali melangkahnya berapa. Sekarang kita tinggal menentukan dia harus melangkah berapa kali. Tadi kan lintasannya diketahui 20 meter ya panjangnya. Jadi kita bisa menentukan banyaknya langkah dengan menggunakan rumus yang ada di layar kalian ini, dimana bunyinya P sama dengan N kali X, dimana P itu panjang lintasannya, N itu banyaknya dia melangkah, dan X tadi jarak yang dia tempuh saat satu kali melangkah menggunakan alat. Jadi yang perlu diperhatikan di sini ini ya, kita mengkondisikan dia itu jarak langkahnya itu tetap setiap melangkah gitu. Nah, nanti kita dapat nilai N-nya itu 69,57. Nah, kalau kita ambil 69-nya, Joni kan belum sampai garis finish nih, karena belum sampai 69,57. Jadi, karena langkahnya nggak mungkin pecahan, diambillah satu angka atau bilangan bulat yang lebih besar gitu. Jadi kita ambil 70. Jadi supaya bisa sampai ke garis finish, Joni harus melangkah setidaknya 70 kali. Begitu. Jadi untuk soal ini, penyelesaiannya seperti itu. Nanti memungkinkan juga kalau soal-soal seperti ini dikembangkan lebih jauh lagi. Misalnya, nanti yang berlomba tidak hanya Joni. Tentu saja ya, tentu kalau yang berlomba tidak hanya Joni. Maksudnya, yang diketahui di soalnya itu tidak hanya Joni. Bisa saja 2 atau 3 orang dengan panjang alatnya mungkin yang berbeda, atau mungkin tinggi orangnya yang berbeda, atau panjang kakinya yang berbeda. Karena itu nanti bisa mempengaruhi jawaban-jawaban juga. Kurang lebih untuk implementasinya yang bagian kesebangunan seperti itu. Oke, jadi sudah banyak ya tadi yang kita bahas. Sekarang coba kita rangkum kembali sih, apa aja yang tadi sudah kita bahas bersama-sama. Jadi dalam permainan sambung kaki ini ada 2 aspek matematika yang kami jumpai. Setidaknya ada 2 ya. Jadi yang pertama adalah teorema Pythagoras, dan yang kedua adalah kesebangunan. Teorema Pythagoras ini ditemukan pada alatnya, alat yang digunakan. Sedangkan kesebangunannya itu ditemukan pada saat permainannya dimulai. Gitu. Nah, jadi tadi untuk teorema Pythagorasnya kita temukan di bagian penyangga alatnya. Sedangkan untuk kesebangunannya itu pada langkah kakinya. Begitu ya? Oke. Lalu untuk implementasinya, keduanya ini kami menawarkan untuk menjadi sebuah konteks dalam pengembangan soal. Seperti yang tadi sudah kita bahas. Gitu. Gunanya apa sih soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan itu dikembangkan berdasarkan masalah-masalah kontekstual? Jadi sebenarnya tujuannya cukup sederhana. Jadi tujuannya itu untuk merangsang kemampuan peserta didik dalam berpikir. Jadi dengan adanya rangsangan seperti soal-soal kontekstual ini, diharapkan peserta didik itu bisa berpikir lebih kritis, lebih rasional gitu. Lalu kami menyadari ya, di pembuatan video kami maupun hasil kajian kami ini masih belum sempurna. Masih ada beberapa hal yang mungkin bisa diperbaiki lagi ke depannya, dan mungkin bisa ditambahkan pula nanti. Dan hasil-hasil kajian dari permainan sambung kaki itu seperti apa. Di sini kami ingin memberikan saran bagi beberapa pemangku kepentingan ya, misalnya saja untuk peneliti berikutnya yang ingin meneliti permainan sambung kaki. Bisa nih kalian menggunakan bahan-bahan kajian lain yang lebih lengkap referensinya. Tujuannya supaya nanti hasil kajian yang diperoleh itu lebih kaya dan lebih maksimal lagi. Harapannya nanti kalau kalian menemukan referensi yang lebih lengkap gitu, nanti hasil kajiannya juga akan lebih maksimal, dan implementasi dalam pembelajaran pun juga
lebih bermakna gitu. Selain itu juga kami ingin menyarankan juga untuk kalian para pihak-pihak yang ingin meneliti kembali terkait permainan sambung kaki ini, kalian bisa melakukan observasi secara lebih mendalam. Ini mendukung saran yang kami berikan tadi di awal untuk memperkaya hasil kajian, dan supaya hasil kajian yang diperoleh itu benar-benar sesuai dengan apa yang terjadi di permainan sambung kaki itu. Oke, jadi kurang lebih sekian hal yang dapat kami paparkan berdasarkan observasi kami terkait permainan sambung kaki. Semoga apa yang kami berikan ini bisa bermanfaat untuk kalian siapapun yang menyimak video ini, dan semoga apa yang kami tawarkan dalam implementasinya juga bisa berguna untuk kegiatan pembelajaran ke depannya. Terima kasih.